Kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusun perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takut. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Dan dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tak saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia lagi ialah kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita untuk kita pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Pemimpin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan setiap rekan-rekan majelis dan setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
dalam segala hal. Bukan saja saat bahagia, bukan saja saat kita mendapatkan berkat, bukan seperti itu. Bila kita mengajarkan kepada kita bersukacitalah senantiasa di dalam segala keadaan. Dan itu susah, itu senang, jatuh sekalipun sakit menderita. Tuhan kata bersukacitalah. Jadi jangan kalau nanti kita hanya ulang tahun baru ada kesyukuran. Kalau kita mungkin dibaptis di sini, kita akan acara yang besar-besar, undang semua orang datang, ucapan syukur, makan besar-besar, bunuh babi, bunuh sapi, kita lakukan semua. Dan ketika kita susah, kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita jatuh, kita sakit, kita lupakan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin di tahun kemarin banyak yang kita lalui, baik itu sukacita, dukacita, semua kita alami. Ketika kita ada sampai saat ini, bukan karena kita merasakan sukacita saja, dukacita pun kita alami. Di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, semuanya kita alami. Mungkin ada yang katakan seperti semalam Bapak Ibu Pendeta bilang Natal kali ini berat. Banyak yang alami Natal kali ini berat. Banyak yang alami Natal kali ini tidak berat. Bermacam-macam kita alami. Kalau saya bersyukur karena Natal dan tahun baru ini, tahun ini dan tahun lalu tidak berat. Saya merasakan tidak berat karena saya pulang kumpul dengan keluarga. Kalau Natal sebelumnya 4 tahun yang lalu, 4 kali Natal saya alami Natal yang berat dan saya jauh dari keluarga. Saya merayakan Natal sendiri, ada dengan teman-teman, ada dengan teman-teman asrama saya, ada di tempat keluarga saya. Saya jauh dari keluarga. Tetapi itu semua bukan karena kehebatan saya, kekuatan saya bisa menikmati. 1 tahun saya rayakan Natal di Kalimantan, 3 tahun saya rayakan Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat. Kalau sebagai manusia biasa pasti saya minta apa? Saya hanya tahu setiap tahun hanya jauh dari keluarga. Saudara-saudara saya, keluarga saya mereka kumpul, senang-senang, foto rame-rame dengan keluarga. Saya hanya lihat di story. Dan sebagai manusia pasti ada rasa sedih, rasa tersendiri, pasti ada. Namun saya melihat kembali ketika saya melalui semuanya yang di belakang saya bisa melewatinya hingga tahun ini saya berkumpul dengan keluarga saya mengucap syukur. Karena itu adalah contoh tangan Tuhan. Begitu dengan kita semua mengucap syukur. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa ada sampai tahun ini. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan, kita tidak bisa menginjakkan kaki kita pada tahun ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan Alkitab, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa karena Tuhan ada, kita mengucap syukur. Tuhan ada sehingga kita harus mengucap syukur. Kalau Tuhan tidak ada, kita pun tidak ada. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita ada saat ini, kita semua tidak ada. Dan Tuhan mengizinkan, maka mengucap syukur. Jangan nanti kita sakit, baru kita cari pendeta berdoa, setelah saya mengucap syukur. Setelah banyak hilang, lupa siapa yang doakan, lupa siapa yang tolong, maka gereja pun kita tidak injak. Kemarin malam saya lihat gereja penuh.
Jadi kita memaklumi kan kita manusia loh. Jadi kita masih bisa dipanggil lupa. Jadi maklumi. Tetapi jangan sering-sering Bapak Ibu. Kita maklumi terus. Tuhan sudah kasih kesempatan. Tuhan sudah kasih izinkan. Kalau kau masih suka lalaikan, untuk Tuhan itu penuh sabar, penuh belas kasihan, pemurahan. Nah kalau Tuhan manusia biasa ya kau mah sudah kiamat sudah kau. Kalau Tuhan pakai kasih ya kau mah sudah. Tuhan nanti jadi kau buat salah sedikit, kau masuk terima kau masuk terima kau punya. Tapi karena kau berperubahan, adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh dengan anugerah, sehingga waktu kau berubah dengan Tuhan, Tuhan selalu berubah dengan kau. Kau tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu mencari. Karena kau mungkin, kalau kau lupa jalan gereja kau lupa, mungkin harus pakai net semua apa kau. Maka kau ingat Tuhan. Karena kau manusia adalah manusia yang terlupa. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk tahun baru berketemu, lalu di tahun baru dan hidup dengan lupakan yang lama. Dengan Tuhan bilang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini kalau Bapak masih hidup dengan yang lama, Bapak nggak pakai yang baru bagaimana? Kalau Bapak masih hidup dengan kehidupan yang lama, Tuhan kasih hidup yang lama sudah akan bisa terima. Karena kita hidup hanya dengan hidup yang lama, dosa yang lama, kesalahan yang lama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita pada pagi hari ini, kita lihat berbicara tentang ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta. Orang kusta, penyakit kusta itu penyakit yang kalau pada saat itu penyakit yang sangat najis, tidak dipandang. Mereka menganggap kalau penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan. Nah kita lihat pembacaan kita dalam hari ini bagaimana Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam 10 orang kusta ini ada 1 orang kusta yaitu orang Samaria. Berbicara tentang orang Samaria, di sini ada orang Samaria dan juga orang Yahudi. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada zaman itu, pada waktu itu, orang Samaria dan juga orang Yahudi adalah mereka itu musuh bebuyutan. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Samaria adalah kelompok yang tinggal di bumi sebagai orang Israel. Padahal sesungguhnya mereka itu bersaudara, tetapi bagi orang Yahudi, orang Samaria, mereka tinggal di bumi. Sebab mereka melakukan yang namanya perkawinan campur. Karena itu mereka menganggap orang Samaria adalah kelompok yang lebih rendah dan tidak layak. Oleh karena kekerasan yang sama juga, permusuhan yang sama juga direspon oleh orang Samaria. Orang Samaria juga membenci orang-orang Yahudi sehingga adanya permusuhan di antara mereka. Sehingga permusuhan di antara mereka itu tetap berlangsung bertahun-tahun dari generasi ke generasi terus menerus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita lihat bagaimana sikap Allah dalam situasi ini. Kita lihat sikap Allah dari cerita 10 orang kusta. Di dalam pembacaan kita ini sudah kita belajar, kita lihat bahwa Allah
Tuhan tidak lihat dia miskin, Tuhan tidak lihat dia bodoh, Tuhan tidak lihat dia kaya, Tuhan tidak lihat semuanya. Tetapi Tuhan menerima. Tuhan menerima setiap mereka. Tuhan tidak memandang mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan justru di dalam diri Yesus Kristus Allah menerima. Dia mengerjakan karya penebusan dan memberikan pengampunan kepada semua orang. Dia memberikan anugerah kepada semua orang. Kalau Tuhan melihat pasta, Tuhan melihat latar belakang kita. Kalau Tuhan hanya menyelamatkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pendidikan tinggi, maka kita yang mungkin tidak memiliki pendidikan, kita yang memiliki kekayaan yang rendah, kita yang memiliki pendidikan yang rendah, mungkin kita tidak bisa melakukan. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih, sehingga siapapun kita, siapapun dia, Tuhan selamatkan. Bagaimana yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk juga orang Samaria. Mereka memandang dia tidak layak, tetapi Tuhan katakan bahwa dia layak. Tuhan terima dia, Tuhan selamatkan dia. Kalau kita melihat kembali dalam pasal sebelumnya, dalam pasal yang ke-9, di ayat yang ke-51, di situ ada cerita tentang Yesus dan juga orang Samaria. Di mana ketika pada saat itu Yesus sudah sedang berjalan, melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya menuju ke Yerusalem. Di situ ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan persiapan agar mereka singgah di daerah dari orang Samaria. Tetapi orang Samaria mereka menolak. Mereka menolak. Lalu apa yang dikatakan oleh murid-murid? Murid-murid mengatakan kepada Yesus, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami memerintahkan api turun dari langit untuk menghanguskan mereka? Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan jawab? Tuhan katakan tidak. Tuhan menjamin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menegur mereka dan melarang mereka dengan keras. Sehingga dalam pembacaan kita ini, dalam kisah 10 orang pustaka, ketika Yesus datang, Yesus sedang melakukan perjalanan, dia berjumpa dan bertemu dengan 10 orang pustaka. Jadi ketika Yesus mengadakan perjalanan, ada 10 orang pustaka yang terpinggirkan, 10 orang pustaka yang disendirikan. Mereka tidak bergabung dengan orang-orang yang begitu, karena mereka dipandang rendah, dan mereka memiliki penyakit kutukan, penyakit yang menular, sehingga mereka tidak berkumpul dengan orang-orang banyak. Ketika mendengarkan tentang Yesus, dan mereka datang untuk menerimanya, mereka menemuinya dengan jarak yang jauh. Mereka menemui Yesus dengan jarak yang jauh, bukan jarak yang dekat. Karena pada masa itu penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Sehingga kalau sekarang mungkin kalau penyakit kusta sekarang mungkin sudah ada obatnya. Tetapi kalau dulu pada masa itu tidak ada obatnya. Sehingga penyakit kusta
kepada Allah. Sehingga mereka Yesus mereka kenapa kalian memang kalau memang sudah katakan bahwa kamu sudah tahu baru dikatakan paham. Kalau memang katakan belum berarti belum. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat bahwa dalam pembacaan kita ini orang-orang dusta ini dalam ke-10 orang dusta ini apa yang kita belajar? Yang pertama kita belajar dari pembacaan kita ini pada pagi hari ini tentang ke-10 orang dusta ini. Dalam perenungan kita belajar bahwa mengucap syukur adalah tindakan iman. Mengucap syukur adalah tindakan iman kita. Iman dalam Samaria. Kita lihat bahwa iman dalam Samaria itu yang membawa dia menikmati yang melewati semua makan yang dari Tuhan. Kita lihat